Dikutip dari zonajakarta.com, pembelian alutsista yang dilakukan Indonesia dikatakan masih terus berjalan hingga saat ini. Yang terbaru, menurut Defense Security Asia, pada akhir Maret 2024 lalu, Indonesia membeli kapal patroli PPA Paolo Taon dari Fincantieri, Italia. Tidak hanya itu, Indonesia juga baru saja membeli 2 kapal selam kelas Scorpion dari Perancis pada 3 April 2024. Namun sebelumnya Indonesia juga banyak mencapai kesepakatan dan melakukan tawar-menawar berbagai alutsista. Menurut Asia Pacific Defense Forum, sejak menjabat pada September 2019, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah beberapa kali mengunjungi negara produsen senjata. Sebagian besar negara yang dikunjungi nampaknya berusaha memasukkan senjata produksi dalam negeri ke Indonesia dengan menjanjikan pinjaman berbunga rendah dan transfer teknologi. Negara-negara pengekspor senjata berada dalam situasi di mana mereka harus menghadapi persaingan yang sangat ketat. Pada 10 Februari 2022, Kementerian Pertahanan RI menyetujui pembelian 42 jet tempur Rafale dari perusahaan penerbangan dan pertahanan Prancis Dassault. Menandatangani kontrak pembelian awal 6 pesawat dan juga menandatangani MOU mengenai niat pembelian kapal selam Scorpion. Kedua belah pihak bungkam tentang bagaimana Indonesia akan membayar. Namun para ahli berspekulasi bahwa Perancis mungkin telah memberikan pinjaman berbunga rendah dan jangka panjang. Rusia juga disebut berniat mempertimbangkan untuk memasok jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia secara gratis meski mendapat tantangan keras dari Amerika Serikat. Terdapat analisis baik di dalam maupun di luar industri bahwa Korea Selatan juga memerlukan strategi respon yang mendalam. Menurut Hanin Post, ketidakpastian mengenai proyek pengembangan bersama KF-21 yang sangat menarik perhatian telah teratasi dengan negosiasi ulang retribusi pada November tahun lalu. Jang Yeon-soo, atase pertahanan di Kedutaan Besar Indonesia, mengatakan pengembangan KF-21 akan selesai pada tahun 2026. Impor pesawat tempur Indonesia yang sudah jadi harus dipisahkan dari proyek pengembangan bersama KF-21. Situs berita Korea Selatan Hanin Post mengatakan, ketika berita belanja senjata Indonesia tersebar, kritik pun berdatangan dari Korea. Seperti, bagaimana mereka bisa melakukan itu tanpa membayar tunggakan? Kemudian, mari kita tinggalkan negara yang tidak dapat dipercaya dan kembangkan KF-21. Namun, signifikansi Indonesia sebagai sekutu dan mitra industri pertahanan terbesar Korea tidak dapat diabaikan untuk memecah masalah ini dengan perhitungan sederhana dan kekhawatiran industri terkait semakin mendalam.